Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Saya kira ini event masa depan. Selamat malam, Formula E sudah digelar pada 4 Juni 2022 lalu. Anda tentu mengikuti bagaimana di media sosial dan berbagai media masih terus diperbincangkan. Hari ini Forum Christian mau membicarakan mengenai Formula E, tapi dalam perspektif kita coba mengukur semua hal yang ditargetkan dalam Formula E. Kemudian kita coba lihat dari persepsi publik. Jadi saya menghadirkan narasumber yang bisa mengukur bagaimana Anda menerima, publik menerima dan melihat bagaimana perhelatan Formula E. Dan juga para wakil rakyat yang duduk di DPRD Jakarta. Saya perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Mulai dari paling kanan saya ada Mas Wibi Andrino, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta. Halo Kak. Mas Wibi, selamat datang di Forum Christian. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk 90 menit ke depan. Di samping Mas Wibi ada pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, kemudian ada dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pak Gilbert Simanjuntak. Nah ini nih yang saya sebutkan tadi, ada Mbak Fani Caniago yang akan membantu kita membaca sebenarnya Mas Wibi, Pak Emrus dan Pak Gilbert membaca bagaimana persepsi publik supaya kita berbicara tidak hanya berdasarkan asumsi tapi berdasarkan data-data yang muncul melalui media monitoring. So mulai dari Mbak Fani dulu supaya bisa memberikan gambaran kepada kami semua. Sebenarnya dari perhelatan Formula E, dari hasil media monitoring, apa yang paling banyak dibicarakan dan siapa? Sebenarnya tadi sudah ada clue-nya Mbak waktu di awal bahwa apresiasi sebenarnya yang paling banyak kita temukan di media dan media sosial. Jadi dari 2022 sejak bulan Januari sampai bulan Juni ini itu ada 29.000 pemberitaan yang membahas mengenai Formula E di dalam negeri dan kemudian ada 370.000 percakapan di media sosial. Nah, mayoritas memang membahas mengenai apresiasi di media online saja. Tapi kalau di media sosial nanti itu lebih banyak kita temukan persoalan-persoalan politik sebenarnya gitu. Nah, siapa yang paling banyak dibicarakan itu adalah Gubernur DKI Anies Baswedan dan juga penyelenggaranya tentu saja dari Ahmad Saroni. Oke, nah, ini kami tampilkan di layar. Ya. Nomor 1 adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, nomor 2 adalah Saroni. Ya, terus, ini kita ambil data yang paling dekat. Jadi sejak bulan Mei sampai Juni terakhir, yang paling banyak muncul itu adalah apresiasi. Dari kita tarik lebih jauh ke awal Januari, sebenarnya juga secara jumlah apresiasi paling besar. Nah, ini kita ambil yang paling dekat aja dalam 2 bulan terakhir. Yang paling banyak itu adalah apresiasi. Kemudian mengenai pembelian tiket, kemarin itu juga banyak pro kontranya juga, tetapi dianggap juga lebih berhasil. Dan nah yang ketiga itu adalah kasusnya gitu. Jadi soal atap ambruk, terus kemudian ada persoalan polemik antara BUMN dan Pemprov DKI juga seperti itu. Pertanyaan saya yang kedua tadi soal siapa yang paling banyak diperbincangkan? Nah, yang paling banyak diperbincangkan itu disebutkan namanya di media itu adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, kemudian Pak Jokowi yang paling banyak disebutkan. Tetapi yang paling banyak memberikan pernyataan dan dikutip oleh media itu sebagai spokesperson itu juga Pak Anies, dan yang kedua adalah Ahmad Saroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E. Begitu. Penyelenggara ya, Ketua Penyelenggara Formula E. Wah, Pak Emrus, ini persepsi publik kami coba tangkap melalui media monitoring begitu ya. Pak Emrus melihat Formula E ini sebagai tadi ternyata ya bagaimanapun Pemprov DKI Jakarta ada ada Pak Anies, nama Pak Anies, ada Pak Saroni dan juga beberapa hal tadi. Anda menangkap apa dari hasil media monitoring itu, Pak Emrus? Baik, saya pikir sangat rasional gitu ya. Bahwa data-data tadi kalau kita lihat memang keberhasilan daripada Formula E ini. Kita harus akui itu pelaksanaan tersebut. Sehingga sangat wajar
pembicaraan atau apresiasi daripada masyarakat. Oke. Justru kalau hasil penelitiannya atau katakanlah monitoringnya tidak mengapresiasi, justru kita meragukan daripada pengumpulan data itu. Karena kita sebagai dosen metodologi, rasionalitas juga kita lihat. Bagaimana data di lapangan, bagaimana akal sehat bermain, gitu ya. Nah, saya melihat akal sehat dengan katakanlah hasil penelitian nyambung. Oleh karena itulah saya pikir data ini sangat valid dan bisa kita pertanggungjawabkan. Hanya saja saya melihat daripada sumber-sumber pembicaraan tersebut, saya ingin mempertanyakan justru dari bagaimana teknik sampling yang digunakan. Karena kalau teknik sampling yang digunakan adalah katakanlah non-probability sampling, tidak dilakukan probability sampling, berarti hasil ini tidak bisa digeneralisasikan. Kecuali ada misalnya online, katakanlah kompas.com, detik.com, dan lain-lain, baru dikalkulasikan selama kurun waktu tertentu sekian jumlah, lalu ditarik sampling, probability sampling dengan ukuran sampling size yang margin of error-nya dijelaskan, baru itu bisa kita pakai generalisasi. Tetapi sekedar kalau itu tidak samplingnya, tidak memakai non probability sampling, hasil ini tidak bisa sebagai suatu generalisasi. Saya sebelum Pak Gilbert ke Mas Wibi berarti jawab dulu. Pakai tools ya? Biasanya media monitoring kita pakai tools, dan secara dari bulan Januari sampai bulan Juni ini ada 1.159 media online yang kita pantau. Dan itu di Indonesia pada saat ini tuh ya 1.000, dan kita tidak pakai sampling. Ini adalah universe. Ini menarik. Universe. Ini menarik kenapa memang? Kenapa? Karena memang tools yang dipakai itu tidak bergerak secara mekanistis, gitu ya. Jadi akan mekanis. Padahal sebagai suatu peneliti itu harus bisa intervensi di dalam konteks memberikan kesempatan makanya ada yang Mbak sama. Fani di sini. Jadi tools acap kali dalam teknologi. Itu kita ubah sendiri. tema Forum Christian malam ini mengenai apakah metodologi media monitoring itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Saya coba kita koma di situ sebelum soal metodologi. Saya ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, ini ternyata publik menangkapnya persepsi ke penyelenggaraan Formula E, kemudian nama-nama yang muncul adalah tentu apresiasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, kemudian tadi Ahmad Saroni sebagai ketua penyelenggara. Ya, baik. Kita juga mengapresiasi bahwa itu kemudian bisa dilaksanakan. Tetapi kemudian tentu pertanyaan adalah, kita mempertanyakan kalau dikatakan sukses, apa ukuran sukses? Nanti kita perdalam ya. Jadi harus jelas ukuran sukses. Pak Emrus tadi yang bilang sukses. Kenapa Pak Emrus bilang sukses? Sebentar, sebelum sampai ke sana saya juga membahas yang sedikit mengenai ini. Ini kayaknya harus ubah tema malam ini. Ya. Kalau saya melihat apa yang dikatakan oleh Pak Emrus itu, saya setuju. Karena ini kan penelitian yang namanya cross sectional, potong lintang. Jadi kalau dia ambil di bulan 4, bulan 5 atau bulan 5, bulan 6, tentu pemerintahan semua mengenai pelaksanaan. Tapi kalau diambil potong lintang di bulan 1, akan berbeda. Bulan 1 bulan Januari 2022 maksud Pak Gilbert ya. Kalau dimasukin lagi pas di saat COVID dibayar uang Formula E, lagi COVID uang Formula E dibayar, akan beda lagi hasilnya. Jadi melakukan ekstrapolasi atau generalisasi atau menarik apa yang dilakukan secara non-randomized begini penelitian ke dalam populasi, ke dalam penduduk Jakarta agak sedikit tidak bisa. Jadi mentok di penelitian yang sifatnya begini. Apresiasi kan sebenarnya dari Pak Jokowi itu kan rame ya, dan itu diulang-ulang oleh media. Tetapi kalau kritikan itu variannya banyak, Pak. Kalau apresiasi itu utama gitu. Jadi namanya kita melakukan penelitian ini potong lintang, cross sectional, kita hanya bisa melihat di situ tanpa bisa melihat sebelumnya dan sesudahnya. Namanya potong lintang. By design, secara metodologi penelitian, itu memang tidak bisa mengambil kesimpulan lebih dari apa yang kita dapatkan saat itu. Itu saya katakan tadi, kalau dilakukan di bulan 1, persepsi publik akan beda, dilakukan di tengah pandemi dibayar uang Formula E, komitmen fee, pasti akan berbeda lagi persepsinya. Itu adalah kelemahan desain penelitian, bukan kelemahan mereka. Tetapi mereka melakukan itu kemudian agak sedikit menjadi susah untuk kita ekstrapolasi, untuk kita ambil. Poin Pak Gilbert adalah mempertanyakan tadi soal persepsi. Ya, saya menghargai apa yang mereka kerjakan, tetapi saya juga harus rasional. Sorry, saya juga orang statistik. Makanya saya mengerti melakukan generalisasi dengan apa yang mereka dapatkan.
tentu tidak bisa sembarangan ke dalam populasi. Itu kan namanya sampling, itu kan kita mau menggambarkan populasi. Sekarang mereka tidak sampling, bagaimana kita mau masuk ke populasi. Artinya bisa error. Ini memang riset media. Kalau riset publik tentu akan berbeda lagi. Nah, ini survei ya, survei bagaimana kinerja dari persepsi publik dan bagaimana strategi komunikasi yang sudah dilakukan oleh panitia setelah acara itu sangat gembar-gembor sekali. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Januari, benar, itu Januari itu ada beberapa serangkaian persoalan yang menjadi sorotan. Nah, sorotannya ini kan tidak sebesar dari megahnya acara kemarin. Pada saat penyelenggaraan. Sehingga ketika kita tarik dari Januari sampai ke Juni, itu memang terlihat kalau ada datanya tadi sudah saya serahkan. Nah, itu kenaikan exposure-nya itu memang di bulan Mei dan Juni. Jadi kecil sekali. Menjelang pada saat pelaksanaan. Pasca pelaksanaan. Itu wajar memang. Gitu. Ada mau mengkritisi soal persepsi apresiasi itu, Pak Gilbert? Saya sebenarnya agak sedikit menangkap maksudnya Mbak Fristian ini. Ini kan mau dibawa kemana, isu elektabilitas kah atau apa? Saya sedikit menangkap. Saya jadi diwawancara. Mungkin jadi agak sedikit. Jadi Pak Gilbert, kami coba untuk tanya melalui media monitoring. Ini Formula E ini paling banyak diperbincangkan soal apa? Tadi sudah terjawab ya. Soal apresiasi. Penyelenggaraannya. Soal apresiasi penyelenggaraannya pada saat 4 Juni. Nah, kemudian siapa yang paling banyak? Siapa ini nih? Ternyata muncul pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini adalah Gubernur Anies Baswedan dan juga Syaroni. Ditanya ke saya soal elektabilitas. Berarti saya nanya balik ke Pak Gilbert. Ini berarti menjadi menjadi panggung politik buat Pak Anies nggak menurut Pak Gilbert? Saya harus melihat ini kan apresiasi data. Nih. Ya, saya harus melihat ini by data. Data mereka siapa? melakukan sampling, bukan sampling ke masyarakat, tetapi sampling di media sosial dan pemberitaan Pak Gilbert. Online. Hasil survei di bulan atau baru kemarin baru rilis dari CSIS. Yang 51,8 tidak puas dengan gubernur dan wagub. Sedangkan 60% saja puas. Itu udah rawan. Ini 51,8 tidak puas. Mayoritas tidak puas. Itu kemudian kalau kita perhatikan di surveinya juga konsisten dengan pemilihan siapa yang kemudian paling dipilih. Yang paling dipilih kemudian adalah Ridwan Kamil, Bu Risma, Pak Erick Thohir. Itu untuk pertanyaan? Itu kemarin dirilis CSIS. Lalu kemudian kita lihat lagi, kita agak sedikit berpikir meta analisis nih, karena saya orang peneliti. Kalau kita melihat lagi data di 22-21 Desember tahun lalu, siapa yang paling dipilih untuk cagup DKI? 36, sekian persen adalah Bu Risma, 25 Pak Anies, 14 Pak Riza. Bayangkan itu dalam suasana setengah memimpin dan masih incumbent. Bu Risma, saya tidak dalam rangka kampanye, saya bicara data. Bu Risma bukan sebagai gubernur, bukan incumbent, bisa memperoleh 36,3 dan itu bukan jarak yang satu standar deviasi. Boleh saya tambah? Pak Emrus, sebentar. Itu bukan satu standar deviasi. Ini pertanyaannya Mbak Fani itu nggak ada Pak soal elektabilitas ya, tapi siapa yang paling banyak disebut ya? Yang paling banyak disebut. Tetapi misal kalau kita melihat dari bulan Januari sampai Juni itu dari top 10 orang yang paling banyak memberitakan dan dibicarakan oleh media itu 5 orangnya itu positif terhadap Pemprov DKI, 5-nya itu dari DPRD. Jadi saya merasa juga dari selama 2022 ini sebenarnya seimbang orang-orang yang membicarakan ini dan juga dari kalangan politis di DPRD. Tetapi secara akumulasi, akumulasi tadi pemberitaannya dan lain-lain itu tadi ada angkanya. Ada angkanya. Sebelum Pak Gilbert sedikit ke Pak Emrus. Boleh. Jadi saya melihat dari dialog berdua saya kira sangat menarik untuk kita kaji dari segi metodologi. Beliau ibu kita mengatakan tadi hasil kata monitoringnya, Ibu gitu Fani, bahwa itu adalah di dalam penelitian media itu konten analisis. Konten analisis bagian dari pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif kalau itu hanya tidak kita sampel dengan probability sampling pasti tidak bisa generalisasi. Baru kemudian dari Pak Gilbert juga saya harus kritik juga bahwa dikatakan bahwa Ibu Risma elektabilitasnya tinggi, justru saya pertanyakan juga metodologinya. Apakah itu beliau tidak menguraikan apakah probability atau non probability? Karena terus terang, saya termasuk yang mengamati penelitian elektabilitas itu dari bisa dimainkan itu dengan psikologi pertanyaan. Saya bisa jelaskan secara metodologi dan kemudian maksudnya ada framing nggak di situ? Saya kasih contoh dari susunan kuesioner.
Jadi ketika si satu sosok itu yang dipilih, nomor 1 itu selalu di awal sebelah kiri. Oke. Didesain sedemikian rupa sehingga seseorang itu menjadi terpilih terus. Saya mau undang Pak Emrus bicara soal metodologi hasil survei dan lain-lain di lain kesempatan. Tapi balik lagi lah ke tadi. Okay. Pak Gilbert mau lanjutin. Tadi gini, setidaknya gini, berdasarkan apa namanya di capture, ditangkap di media sosial ya, di media sosial kita persempit situ di media sosial dan media online ya pemberitaan. Pak Gilbert dianggap ini berhasil dan kemudian memberikan sentimen positif di media, tetapi di media sosial itu lebih banyak negatif sebenarnya. Itu Pak Gilbert. Nah, Pak Gilbert giliran negatif ya. Memang ini sudah kita tahu bahwa kemudian efek positif dari pemberitaan ini siapa yang dapat? Siapa? Tadi kan ada. Saya tidak mau memberikan, tetapi kalau dikatakan tadi paling banyak dibicarakan betul Pak Anies, tetapi Pak Anies juga yang paling banyak mendapatkan efek negatif dari di media sosial ya Mbak Fani ya. Saya kira itu kita tahu data itu, tapi saya tidak mau mengungkapkan dari tadi. Yang kedua, membandingkan data yang disampaikan oleh Ibu Fani dengan data yang saya sampaikan tadi nggak bisa. Karena itu adalah survei. Satu, samplingnya beda. Yang ini orang ditanya, yang ini media yang dicek gitu loh. Kalau di media kan ada yang bisa dimunculkan, ada yang tidak. Jadi tidak bisa. Tetapi data yang tadi saya sampaikan itu orang yang ditanya langsung. Betul, itu lebih objektif. Berdasarkan survei ya. Jadi saya lebih percaya kalau survei yang dilakukan dengan terencana daripada kemudian ada semacam retrospektif ini udah muncul baru diambil begitu loh. Coba di capture pada saat ada kurun waktu tertentu. Oke, kasihan yang saya tidak tanyai dari tadi Mas Wibi. Jadi bukan lupa kan? Iya. Saya nggak lupa karena duduk paling kanan saya nih. Mas Wibi, Anda terakhir mengatakan wajar dong kalau misalnya tadi setidaknya dari berbagai pemberitaan ya Mbak Fani ya, berbagai pemberitaan tentu yang mendapatkan insentif elektoral atau paling dibicarakan adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tapi saya juga mau ini lebih substantif Anda melihatnya gitu ya. Formula E ini kemudian sesuaikah dengan apa yang ditargetkan menurut Anda? Fris, jadi kita sini harus berbicara lebih substansial terhadap suatu isu ya. Apa yang dibangun ini, apa yang diharapkan ini sebenarnya itu adalah suatu yang isu masa depan. Dimana saya merasakan sendiri dari bagian daripada anak-anak muda yang hari ini ada di parlemen di Jakarta, bahwa sedikit sekali orang yang berbicara ke arah situ. Ke arah situ yang mana? Green energy, zero carbon, tentang green energy, whatever it is. Tapi dan jarang sekali juga partai politik juga concern bicara tentang itu. Ketika formula itu hadir di Jakarta di tahun kita mau bikin event di 2020, itu masih jauh sekali. Tapi hari ini menjadi pembicaraan. Apa yang menjadi pembicaraan? Ketika ada satu transformasi energi. Dan ini telah diaminkan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa kita menuju ke arah situ. Jadi ini berarti kan kita capture kita adalah big campaign. Campaign yang tidak selesai dengan hanya satu event Formula E. Berarti harus ada satu terusan-terusannya lagi. Nah, Jakarta sudah memulai ini. Ini adalah momentum sebenarnya. Kenapa ini beralih dari awalnya Spirit of Jakarta, and then kita sekarang udah berbicara tentang Spirit of Indonesia. Jadi secara global ya. Yes, ya. Jadi kita harus memulai dari start campaign ini untuk menuju ke arah situ. Saya membayangkan hari ini bahkan 10 tahun terakhir ini kita berbicara tentang climate change. Bahwa hari ini dunia tantangan global hari ini bahkan nanti di G20 isu tentang climate change itu menjadi satu isu yang sangat amat luar biasa dibahas. Menurut Anda Formula E ini yang harusnya kita melihat ke arah situ bahwasanya ternyata sosok Anies Baswedan memang sudah mengarah ke arah situ. Ketika kita semua masih relatif datar di situ. Nanti usai jeda kami akan tunjukkan karena Mbak Fani juga sudah melakukan pertanyaan itu, sudah mulai menangkap itu melalui media monitoring. Seberapa besar sih sebenarnya awareness atau kesadaran orang dari mengenai publik mengenai green energy, kemudian zero carbon yang coba dikampanyekan melalui Formula E ini gitu ya. Tadi saya mau bahas belakangan, tapi ternyata Mas Bibi soal itu ya. Nanti kami coba siapkan untuk usai jeda kami akan bahas untuk Anda.